salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah pengembangan masyarakat, judul modal sosial dalam pengembangan ekonomi pariwisata, studi kasus daerah objek wisata Solo, Kabupaten Kudus, dengan dosen pengampu Jeli Ripka dan Ali Lumengkas, SPMSI. Berikut nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama Niki Moto dengan NIM 1903 1104 084. Yang kedua Feranti Tambuun dengan NIM 200 311 04 004. Yang ketiga Luz Clarita 200 311 04 007. Yang keempat Natalia Palungan dengan NIM 200 311 04 009. Yang kelima Kristi Manopo dengan NIM 200 311 04 024. Berikut topik bahasan. Yang pertama ada pengertian kelembagaan, ada pengertian modal sosial, dan pengertian pariwisata. Topik bahasan yang kedua studi kasus, dan topik bahasan yang ketiga penutup. Kelembagaan. Menurut Mudiarto tahun 2000 mendefinisikan kelembagaan atau institution adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik informal maupun formal yang mengatur perilaku dalam tindakan anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut North 1990 dalam Utami 2011 mengemukakan kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia dalam antar organisasi dengan ketentuan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal dan non-formal untuk kerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian modal sosial. Utnam 1995 dalam Voidanov dan Yuliarni 2011 mengatakan bahwa modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan. Dia melihat modal sosial sebagai bentuk barang publik berbeda dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi dan politik pada level kolektif. Dia menekankan bahwa partisipasi orang-orang dalam kehidupan asosial nasional menghasilkan institusi publik lebih efektif dan layanan lebih baik. Modal sosial pada gilirannya menghasilkan sumber daya lebih lanjut yang memberikan kontribusi kepada organisasi sosial, masyarakat, dan sumber daya jaringan sosial. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. UU RI nomor 10 tahun 2009. Studi kasus. Peran serta stakeholders dan masyarakat dalam perkembangan dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan objek wisata Colo sangat penting sekali. Selain dalam pelestarian alam, adat dan budaya yang ada di sana juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus, khususnya masyarakat sekitar kawasan objek wisata Colo. Sektor pariwisata yang ada di Desa Colo mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan efek dalam mengurangi pengangguran dan terciptanya lapangan pekerjaan di desa tersebut. Meskipun permasalahan kurangnya kolaborasi antar stakeholders dan sarana-prasarana belum sepenuhnya teratasi, namun dari sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang nyata pada PAD di Kabupaten Kudus.
1. Kelembagaan lokal. Dalam mengembangkan dan mendukung pariwisata berbentuk ekowisata di Desa Colo, para tokoh masyarakat dan pemerintah desa membentuk sebuah paguyuban Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dengan nama Padang Bulan yang diketuai Muhammad Sokip. Pembentukan Pokdarwis ini sangat diperlukan agar pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lebih terarah dan terakomodir. Pembentukan Pokdarwis sangat penting dalam mendukung perkembangan pariwisata yang ada di desa. Selain peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata langsung, Pokdarwis mempunyai peran lain seperti yang diungkapkan Muhammad Sokip selaku Ketua Pokdarwis, yaitu masyarakat Desa Colo yang mempunyai kepedulian dalam pengembangan pariwisata mulai berkolaborasi dengan masyarakat non-pemerintahan yang mengelola kepariwisataan serta masyarakat usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak dalam usaha menunjang pariwisata, membentuk beberapa paguyuban atau kelompok dari kelompok dagang sampai kelompok jasa objek. Dengan menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung dan memanfaatkan pariwisata di sana akan mempermudah dalam menyatukan visi misi mereka untuk pengembangan pariwisata dan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Yang selanjutnya ada modal sosial. Yang pertama, modal sosial bentuk jaringan. Modal sosial bentuk jaringan masyarakat Desa Colo dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berbasis modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial dengan didasari imbal balik antara norma dan kepercayaan antar masyarakat ataupun antar kelompok masyarakat dalam suatu jaringan akan mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat. Modal sosial yang ada di masyarakat biasanya dikemas dalam bentuk kelembagaan lokal atau kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah jaringan untuk mencapai tujuan yang sama serta didasari saling kepercayaan dan norma. Kelembagaan lokal tersebut akan memberikan sumbangan dalam meningkatkan modal sosial masyarakat sekitar. Yang kedua ada modal sosial bentuk kepercayaan atau trust. Pertemuan-pertemuan rutin dilakukan oleh Pokdarwis maupun dengan antar kelompok lainnya merupakan salah satu wujud dari modal sosial dalam bentuk kepercayaan. Pertemuan rutin ormas di Desa Colo dilakukan bertujuan untuk saling koordinasi, menjaga silaturahmi dan kekompakan sesama anggota kelompok maupun kelompok lainnya. Yang ketiga ada modal sosial bentuk norma atau norm. Selain tujuan untuk memberikan keamanan kenyamanan, para paguyuban dagang tersebut juga bertanggung jawab dalam hal kebersihan lokasi wisata. Paguyuban dagang tersebut juga bertanggung jawab dalam hal kebersihan lokasi wisata. Yang selanjutnya diperoleh temuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, organisasi masyarakat desa membentuk kepengurusan induk bertujuan menyelaraskan visi dan misi organisasi dalam pengembangan pariwisata serta untuk saling koordinasi dan kolaborasi antar kelompok. Yang kedua ada organisasi masyarakat Desa Colo seperti Pokdarwis, PNPH, Paguyuban Dagang, dan organisasi Ojek Colo memiliki satu ketua umum dari tokoh masyarakat yang dipercaya untuk memimpin ormas di Desa Colo. Yang ketiga ada perhutani kurang terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata karena pengelolaan dikerjasamakan dan tanggung jawab diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Civi Matra. Yang keempat ada minimnya interaksi sosial antar stakeholders berupa koordinasi dan kolaborasi menyebabkan beberapa pihak seperti Dinas Pariwisata dengan YM2SM, perhutani dengan masyarakat, dan perhutani dengan Dinas Pariwisata saling menyalahkan atas kewenangan masing-masing. Berikut kesimpulan, modal sosial yang ada di kawasan objek wisata Solo sudah sangat baik melalui tradisi-tradisi lokalnya, mampu mempererat rasa saling percaya di masyarakat. Modal sosial juga digunakan masyarakat dengan membentuk kelembagaan lokal atau paguyuban dan organisasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang ada di objek wisata Solo. Paguyuban
tersebut antara lain Pok Darwis, Barang Bulan, beberapa paguyuban dagang dan paguyuban ojek yang diketuai oleh salah satu ketua umum untuk mempermudah koordinasi di antara mereka. Namun, modal sosial melalui paguyuban-paguyuban tersebut hanya mendukung dan memanfaatkan pariwisata religius dan wisata yang sudah ada. Pariwisata berbasis ekowisata yang menjadi gagasan Pok Darwis yang memanfaatkan potensi alam berupa wisata kebun kopi di masyarakat menjadi alternatif wisata memang sudah mulai dilakukan, namun perkembangannya belum terlalu terlihat jelas. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit orang yang tahu konsep alternatif wisata yang disajikan. Promosi yang dilakukan oleh Pok Darwis dan melalui kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus juga belum memberikan hasil, padahal konsep ekowisata tersebut mampu memberikan alternatif income kepada masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata objek wisata Solo sudah mulai berjalan dari stakeholders yang mempunyai kewenangan, namun pengembangannya masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan karena masih minimnya koordinasi dan kolaborasi antara stakeholders yang dalam mengelola potensi wisata yang ada. Koordinasi dan kolaborasi terjadi hanya sebatas saling sharing antara pihak stakeholders. Belum ada suatu paket pengembangan yang mengemas seluruh potensi wisata sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap seluruh stakeholders. Hal tersebut mengakibatkan pengembangan pariwisata objek wisata Solo terkesan lambat.